Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Amriya dengan NIM 105721121823. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah perencanaan SDM, yaitu dengan judul Cetak Biru atau Blueprint Strategi Staffing pada PT Pagi Sore Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan merencanakan kebutuhan SDM mulai dari analisis beban kerja, strategi staffing, proses rekrutmen, dan seleksi hingga strategi mempertahankan karyawan. PT Pagi Sore Indonesia merupakan perusahaan di bidang restoran yang terus berkembang. Karena perusahaan berencana membuka 3 cabang baru, maka dibutuhkan perencanaan SDM yang matang agar jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apabila perencanaan SDM tidak dilakukan dengan baik, perusahaan dapat mengalami kekurangan tenaga kerja, meningkatnya beban kerja karyawan, dan menurunnya kualitas pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, blueprint strategi staffing ini disusun sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan SDM perusahaan. Selanjutnya, target perusahaan. Target perusahaan dalam 1 tahun ke depan adalah membuka 3 cabang baru di Makassar, Balikpapan, dan Samarinda. Selain itu, perusahaan juga menargetkan peningkatan omset sebesar 15% dan meningkatkan kepuasan pelanggan menjadi 95%. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan memerlukan jumlah tenaga kerja yang sesuai serta strategi staffing yang tepat. Selanjutnya, analisis beban kerja. Pada tahap ini dilakukan perhitungan kebutuhan SDM menggunakan rumus analisis beban kerja, yaitu target dibagi kemampuan per orang sama dengan jumlah SDM. Setiap cabang dibutuhkan 18 orang karena perusahaan akan membuka 3 cabang baru, maka total kebutuhan SDM menjadi 54 orang. Dari jumlah tersebut, 18 orang dipenuhi melalui rotasi internal dan 36 orang melalui rekrutmen baru. Selanjutnya yaitu gap SDM. Hasil analisis menunjukkan perusahaan membutuhkan 36 tenaga kerja baru, namun kemampuan anggaran perusahaan hanya cukup merekrut 24 orang sehingga masih terdapat kekurangan 12 orang. Untuk mengatasi kondisi tersebut, saya mengusulkan beberapa strategi, yaitu melakukan rekrutmen secara bertahap, kedua membuka cabang secara bertahap, yang ketiga melakukan rotasi pegawai senior, yang selanjutnya memanfaatkan pekerja paruh waktu, dan yang terakhir menerapkan digitalisasi pelayanan. Selanjutnya, timeline rekrutmen. Selain menghitung kebutuhan SDM, waktu rekrutmen juga perlu direncanakan. Proses dimulai dari analisis kebutuhan SDM pada bulan Januari, kemudian rekrutmen, seleksi, pelatihan, hingga pembukaan cabang dilakukan secara bertahap. Strategi ini dipilih agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan karyawan sebelum cabang mulai beroperasi. Selanjutnya, strategi staffing. Strategi staffing dibagi menjadi 3. Yang pertama ada internal staffing, yaitu promosi dan rotasi untuk posisi supervisor, chef, dan kepala kasir karena mereka sudah memahami SOP perusahaan. Yang kedua adalah external staffing untuk posisi seperti pramusaji, cook, helper kitchen, digital marketing, cleaning service, dan security karena perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja maupun kompetensi tertentu. Yang ketiga adalah flexible staffing, yaitu menggunakan freelance, pekerja paruh waktu, event crew, dan mitra driver online agar perusahaan lebih efisien dalam mengelola biaya operasional. Selanjutnya, rekrutmen modern. Dalam proses rekrutmen, saya memilih 2 media digital, yaitu Instagram dan Jobstreet. Instagram dipilih karena mampu menjangkau pelamar usia produktif dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah. Sedangkan Jobstreet dipilih karena memiliki fitur penyaringan kandidat sehingga lebih efektif untuk mencari pelamar yang memiliki kompetensi tertentu. Selanjutnya adalah employer branding. Selain mencari pelamar, perusahaan juga perlu membangun employer branding. Strategi yang diterapkan antara lain menampilkan aktivitas kerja karyawan, testimoni karyawan, informasi jenjang karir, program pelatihan, serta informasi mengenai fasilitas seperti BPJS, bonus, dan insentif. Dengan employer branding yang baik, perusahaan akan lebih mudah menarik pelamar yang berkualitas. Selanjutnya adalah metode seleksi.
Dalam blueprint ini digunakan 4 tahapan seleksi. Tahapan pertama adalah CV screening untuk menyaring pelamar yang memenuhi persyaratan. Tahap kedua adalah tes kompetensi. Di sini untuk menilai kemampuan teknis. Tahap ketiga adalah wawancara behavioral untuk mengetahui karakter dan kemampuan menyelesaikan masalah. Sedangkan yang terakhir adalah assessment center digunakan untuk posisi strategis seperti supervisor dan chef agar perusahaan memperoleh kandidat yang tepat. Selanjutnya, strategi retensi. Setelah karyawan diterima, perusahaan juga harus mempertahankan mereka agar tidak mudah mengundurkan diri. Nah, strategi yang saya usulkan adalah merekrut tenaga kerja lokal, memberikan insentif berbasis target, menyediakan pelatihan berkelanjutan, menyusun jenjang karir yang jelas, serta memberikan apresiasi kepada karyawan. Nah, strategi ini bertujuan mengurangi turnover sekaligus meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Selanjutnya yang terakhir, prinsip 3R. Seluruh strategi yang telah disusun telah memenuhi prinsip dasar manajemen SDM. Yang pertama ada right person, berarti memilih orang yang sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua right job, berarti menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang terakhir ada right time, berarti seluruh proses rekrutmen dilakukan tepat waktu sehingga kebutuhan SDM tersedia sebelum cabang baru mulai beroperasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa blueprint strategi stepping pada PT Pagi Sore Indonesia disusun melalui 4 tahapan, yaitu analisis kebutuhan SDM, strategi staffing, rekrutmen dan seleksi, serta retensi karyawan. Melalui strategi tersebut, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara efektif, menjaga kualitas pelayanan, dan mendukung keberhasilan pembukaan 3 cabang baru sesuai prinsip right person, right job, dan right time. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.